Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi LAN dengan menggunakan GNS3. Ini adalah skema jaringan LAN yang akan kita buat dengan simulator GNS3. Ada 3 jaringan LAN di sini dengan IP-nya demikian 16192.168.1 sampai 168.3.0, dan ini nanti dihubungkan dengan internet melalui internet yang terhubung di komputer kita. Nah, sebelum lebih jauh, ini internet ini sudah saya setting. Ini terhubung dengan NP-cap loopback adapter yang sudah di-share dengan internet dari saya share dengan internet dari WiFi yang terhubung dengan internet saya. Jadi ini saya share, kemudian ini NP-cap nya saya setting 118.98.22.1. Oke, sudah saya setting. Kemudian ini sudah saya jalankan, jadi jaringan ini sudah saya jalankan nyala hijau seperti ini. Kemudian saya akan men-setting masing-masing device di sini, terutama di Ethernet di Mikrotik ini, untuk memberikan IP-nya, sehingga nanti kita tidak jaringan yang ada di sini bisa saling terhubung dan juga bisa mengakses internet luar melalui NP-cap ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak akan menggunakan klik konsol di sini, tidak menggunakan konsolnya, tapi saya akan lebih mudah menggunakan Winbox-nya, menggunakan Winbox biar lebih mudah mengaturnya. Nah, dengan Winbox ini kita konekkan terlebih dahulu. Ini Winbox-nya. Sebentar, nunggu sebentar proses. Nah, di Winbox yang pertama kita lakukan adalah men-setting IP address-nya di Mikrotik kita dari Ethernet 1 sampai Ethernet 4 yang memang port itu kita gunakan. Mulai dari Ethernet 1 kita setting dari 118.198.222.2/30 play. Ini saya kasih nama, saya kasih komen sebagai IP 1, artinya dia sebagai IP publik yang ke internet. Lanjut sampai Ethernet 2 dan 3 sampai 4. Oke, sudah semua kasih nama. Oh, ini sebentar, maaf, ini namanya keliru, komennya saya ganti. Ini adalah IP net 1. Oke, setelah IP masing-masing Ethernet, masing-masing port di Mikrotik sudah kita beri IP, kemudian yang berikutnya adalah memberikan IP DHCP untuk biar masing-masing VPC yang ada di sini ini mendapatkan IP secara otomatis dari Mikrotik. Langkahnya, kita klik IP address, kemudian IP address, kemudian DHCP server yang muncul jendela DHCP server, pilih DHCP setup, kemudian kita setting masing-masing Ethernet. Dari Ether 2
DNS nya kita berikan DNS 888 atau mungkin bisa ditambahkan 8.8.8.4. Nama 88 ini udah punyanya Google. Oke, kita lakukan sampai ke Ethernet 4. Oke, semuanya sudah kita beri IP settingan untuk DHCP server. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan NAT. Ini biar semuanya bisa kena semua. NAT-nya kita berikan dengan source address-nya di sini kita kasih 000/0 sehingga tidak perlu memberikan NAT untuk masing-masing Ethernet di jaringan 1, 2 dan 3. Dengan demikian ini sudah langsung mengena untuk ketiganya. Actionnya kita kasih sebagai masquerade play. Kemudian biar internet ini semua bisa terakses ke sini semua, karena internetnya itu baru terakses dari MikroTik ini, maka kita perlu adanya default route. Jadi kita tambahkan default route-nya, gateway-nya untuk jalan keluar ke internetnya kita kasih npcap-nya, IP npcap. Gateway-nya kita kasih ping, kita play, reachable. Oke, sudah selesai settingannya. Ya, kemudian kita cek dulu, coba kita ping dari MikroTik kita yang ada di sini emulatornya. Kita cek ke npcap, connect. Kita cek ping ke DNS Google-nya, connect. Kalau kita ping langsung dengan address google.com, connect. Oke, semuanya sudah connect. Ini sudah bisa connect. Kenapa? Karena memang di sini di google.com-nya, kalau yang nanti tidak bisa dengan connect-nya, pastikan di sini ada DNS server-nya di sini diisi biar kita bisa mengeping langsung. Kalau kita ping tulis google.com bisa muncul reply. Oke, sekarang kita akan memberikan IP DHCP server untuk masing-masing internet, masing-masing PC di sini. Caranya klik kanan di konsol di PC 1 sampai PC 6 sehingga akan muncul demikian dari PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Nah, ini kalau kita tunjukkan, kita show IP, ini masih kosong semuanya karena belum mendapatkannya. Untuk memberikan IP pada masing-masing VPC ini kita berikan komen IP DHCP, artinya memberikan IP secara DHCP. Lakukan hal yang sama, perintah DHCP ini kepada semua PC yang ada. Oke, semua sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Sekarang kita cek koneksi dari jaringan pertama. Jaringan pertama ini terdiri dari PC 1 dan PC 2. Kita cek apakah dari jaringan yang LAN yang pertama di sini apakah terkoneksi ke jaringan 2 dan 3. Kita cek dari PC 1 ping 192.168.2.29 misalkan. Dia connect. Kalau misalkan ke jaringan ketiga, connect juga. Sekarang dari jaringan yang kedua apakah terkoneksi ke jaringan ketiga dan jaringan 1, kita cek dari PC 3 dan PC 4. Ini juga connect ke jaringan pertama. Kalau ke jaringan yang ketiga kita cek, juga
juga connect. Kita cek jaringan yang ketiga. Ternyata ini juga connect ke jaringan pertama. Kalau ke jaringan yang kedua, ya, semua PC di jaringan ini sudah terkonek. Artinya 3 jaringan itu bisa saling terkoneksi. 3 jaringan ini sudah bisa saling terkoneksi satu sama lain. Sekarang kita cek masing-masing jaringan ini apakah bisa terkoneksi dengan internet dunia luar. Yang kita cek, kita ping Google, kita ping 8888, ya, terkoneksi. Ini juga terkoneksi. Bahkan kalau kita ping dengan misalkan ini juga terkoneksi. Oke, di sini juga terkoneksi jaringan yang kedua. Kayaknya, ya, terkoneksi semua. Jadi ini sudah berhasil, artinya settingan kita sudah berhasil. Jadi tiga-tiganya default routing, kemudian pemberian IP address, kemudian koneksi jaringan, semuanya sudah berhasil kita lakukan. Demikian settingan konfigurasi jaringan LAN dengan menggunakan GNS3 pada Mikrotik dan VPC sampai bisa terhubung ke internet. Terima kasih.